hadis hasan. Sekarang kita akan membahas berkenaan dengan ayat selanjutnya, yaitu wal jari dzil qurba wal jaril jambi, berbuat baik terhadap tetangga. Rangkaian ayat ini masih rangkaian perintah ibadah, tidak berbuat syirik, berbuat baik terhadap orang tua, berbuat baik terhadap orang-orang yang punya kekerabatan dengan kita, dan berbuat baik dengan tetangga. Jadi bagaimana agama kita, ajaran kita begitu indah memiliki dan mengatur tatanan kehidupan sosial di dalam masyarakat kita. Tentunya kita sebagai hamba Allah tidak boleh berpikir bahwa kehidupan kita semata-mata kita dan keluarga. Kehidupan kita semata-mata kita dan famili kita. Tapi kita harus menjadi bagian bahwa hidup kita itu terkait dengan orang lain. Bahkan di dalam agama kita, Bapak sekalian, itu yang namanya surga. Itu tidak hanya diperoleh dari satu pintu saja. Hanya orang itu hanya pandai menjalin hubungan harmonis dengan Allah saja, hablum minallah, rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, haji berkali-kali. Dia hanya pandai menjalin hubungan hanya kepada Allah saja. Tapi ketika terkait dengan interaksi satu dengan yang lainnya, orang tersebut banyak aib, banyak cacatnya. Bagaimana dalam satu suku agama kita orang seperti itu? Orang seperti itu bermasalah. Bahkan boleh jadi akan digolongkan seperti orang munafik, digolongkan munafik. Karena apa? Karena urusan dengan Allahnya beres, tapi urusan dengan sesamanya tidak beres. Banyak cacat, banyak aib. Kata Rasulullah, munafik kenapa kok? Ya. Sekalipun munafik itu bagi-bagi. Ada seseorang itu dikatakan munafik, hanya tanda-tanda kemunafikan ada dalam diri. Kalau bicara berdusta, kalau berjanji dia itu mengingkari, kalau memberikan amanat dia khianat. Ada munafik bawahan, benar-benar munafik. Zahirnya muslim, batinnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dahulu di zaman sahabat Rasulullah SAW. Saddun an sabilillah, orang seperti itu memerangi kebenaran. Nah, jadi menjadi bagian kehidupan kita adalah kita bersosial. Agama kita sangat mengecam. Kehidupan kita itu yang disebut dengan bahasa, kalau dalam bahasa syariah itu ada yang namanya uzlah. Mengisolir diri, menyendiri, asik masuk dengan kehidupan beragama kita secara sendiri. Jadi kita urusin takwa untuk diri kita sendiri, nggak mikirin orang lain. Nah, agama mengecam hal seperti itu. Ada sahabat Rasulullah SAW, beliau masyhur di langit. Para malaikat mengenalnya. Bahkan salah satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Sebelumnya kehidupannya sangat ekstrim. Sahabat Nabi ini dari etnis Yahudi, kaum Ansor dari suku Khazraj. Namanya itu Umair bin Malik, tapi lebih dikenal dengan Abu Darda. Panggilannya Abu Darda. Rasulullah memanggilnya Abu Darda. Ya, Abu Darda. Namanya Umair bin Malik Al-Ansari dari suku Khazraj. Orang yang sangat soleh. Bahkan berkali-kali hartanya itu semuanya diberikan kepada Rasulullah untuk membantu perjuangan Rasulullah SAW. Satu ketika Rasulullah akan menghimpun sebuah peperangan bentang, sahabat-sahabat Nabi diminta untuk menyerahkan harta kekayaannya untuk membantu peperangan saat itu. Abu Bakar memberi semua hartanya dan Rasulullah menolak, setengahnya disuruh diambil lagi buat keluarga. Giliran Abu Darda, semua hartanya dikasih, diambil oleh Rasulullah semua. Luas sekalian. Sehingga Abu Darda itu sangat luar biasa terkenal di kalangan sahabat yang lainnya. Tapi ada satu kehidupan Abu Darda di saat usia tua, usia senjanya, Abu Darda itu lebih memilih uzlah dari interaksi dengan masyarakat yang lain. Beliau punya istri 2. Satu ketika Salman Al-Farisi bertemu dengan seorang istrinya yang masih muda, istri kedua. Maka saat itu Salman Al-Farisi memandang keheranan terhadap istri Abu Darda. Ya, julukannya Humairah, saking cantiknya. Sehingga karena Abu Darda saat itu sudah uzlah dari kehidupan dunia, mengisolir diri dari kehidupan dunia, sampai 2 istrinya tidak terawat, sampai Salman Al-Farisi tidak mengenal istri Abu Darda yang sebenarnya masyhur. Maka saat itu Salman Al-Farisi bertanya, siapa engkau? Aku istri Abu Darda. Kaget, istri Abu Darda. Sahabat senior, orang yang dihormati Rasulullah terpandang di kalangan sahabat. Kok istrinya begini? Dekil, kumal, lecak dan seterusnya.
Akhirnya suamimu di mana? Ada di rumah di dalam. Kok begitu? Akhirnya, kenapa? Kok begini? Suamimu orang terpandang, kok engkau seperti ini? Tidak tampak sebagaimana seorang istri yang terpandang, punya suami terpandang. Tidak bersolek dan seterusnya. Kan kalau di rumah itu bersolek nggak apa-apa, dia dapat suami seorang istri. Kecuali di luar, ya, tabarruk. Akhirnya, apa kata sang istri? Ana yakuni jama'atun, bagaimana aku tampil dalam keadaan indah di hadapan suamiku. Ya. Sedangkan suamiku sudah berapa tahun jarang sekali menyentuhku. Sama kaget, begini sama satu kamu. Akhirnya ya udah, antarkan aku ke suamimu. Masuk ke dalam. Assalamualaikum, bertamu saat itu bertamu, dan Abu Darda menyambut Salman Al-Farisi sangat luar biasa, karena Salman Al-Farisi salah satu di antara sahabat Rasulullah ya, yang bukan dari kalangan Muhajir dan Ansar. Beliau adalah orang Persia yang memang masuk Islam itu karena beliau mengetahui benar siapa Nabi terakhir yang akan datang. Abu Darda juga begitu, sama salah satu asal itu awalul di antara di Madinah maksudnya. Akhirnya Salman Al-Farisi bertamu dan dijamu dengan sebaik-baiknya perjamuan yang selama ini tidak pernah dimakan oleh istrinya dan Abu Darda sendiri, dan dijamu dengan makanan yang istimewa untuk Salman Al-Farisi. Maka kemudian Salman Al-Farisi dipersilakan makan. Saat itu Salman Al-Farisi tidak makan. Ya, kalau seandainya Abu Darda tidak makan, ditawarkan makan lebih dulu. Kata Abu Darda, ini soalnya aku lagi puasa. Enggak makan. Aku lagi puasa. Tidak, aku tidak akan makan kalau kau tidak makan. Maka kemudian Abu Darda memaksakan diri puasa. Tetap Salman itu memaksakan diri untuk dimakan, bukan. Akhirnya Salman harus mengucapkan perkataan Rasulullah SAW yang membolehkan seseorang kalau puasa sunnah kedatangan tamu dan kemudian dia berbuka, membatalkan puasa. Maka Salman ngalah, Abu Darda mengalah, akhirnya dia berbuka. Menyantap berbuka. Maka Salman itu berniat bermalam saat itu 3 malam. Jadi ada pertamu itu memang di antara tamu memiliki hak untuk bermalam, yaitu ad-diyafah yadhifu, nggak boleh lebih dari salah satu ayat. Seorang tamu itu bertamu nggak boleh lebih dari 3 hari 3 malam. Lebih dari itu tuan rumah boleh dengan bijak dan santai mengusirnya sekalian. Ya. Jadi saya waktu kuliah itu ada teman saya itu kan ada orang-orang jauh dari Medan lebih pelosok waktu kuliah ini dia. Dan karena surfah kita, ujrah kita, bulanan kita nggak cukup buat biaya mereka kali ini. Akhirnya sehari-hari ya nginep 3 malam di Anu, yang 3 malam di Anu, yang 3 malam. Jadi istilahnya modalkan pulanya itu cukup. Teman saya kuliah ini. Ketika kenapa kok di sini? Kenapa di sini? Ya kan sunnah kata ini 3 hari. Sampai sebegitunya. Jadi ketika Abu Darda itu ikut makan, maka Salman Al-Farisi mulailah dia ingin mengetahui kehidupan Abu Darda, karena istrinya itu tidak sebagaimana lazimnya seorang istri dari kalangan sahabat. Maka kemudian dia menginap di malam hari, dia tidur sebagaimana biasa. Abu Darda tidur bersama Salman, tidak dengan istri, ditemani tuh tamu. Baru habis sholat Isya, berapa menit habis sholat Isya, Abu Darda bangun untuk sholat tahajud. Maka kemudian saat itu Salman melarangnya. Mau kemana kamu? Sholat. Saatnya aku sholat menghadap Tuhan, menghadap Allah. Tidak tidur. Dipaksa sholat, tidur. Akhirnya Abu Darda terpaksa tidur. Melihat Salman sudah tidur sedikit, tidur sedikit, belum berapa jam dia bangun lagi mau sholat. Salman merasa sahabatnya mau bangun, dia ditarik lagi, tidur. Belum saatnya kita sholat. Kemudian ketika datang sepertiga malam terakhir, baru kemudian Salman Al-Farisi membangunkan Abu Darda yang tidur pulas saat itu. Tumben dia tidur, biasanya tidak tidur. Tidurnya itu hanya siang, tidur paling ulah saja. Kebiasaan Abu Darda. Pada Isya istirahat sebentar, terus cepat bangun sholat tahajud sampai subuh kemudian menjalankan semua sholat duha dan sholat suruh dan seterusnya. Sampai kemudian siang, menjelang siang baru tidur sebentar. Kehidupan Abu Darda seperti itu. Akhirnya sepertiga malam terakhir dibangunkanlah Abu Darda. Kalau sahabatku, saatnya kita sholat tahajud. Sampai hari kedua, hari ketiga begitu. Siang yang biasanya puasa, Abu Darda selalu puasa, nggak pernah buka kecuali maghrib.
kecuali malam selalu puasa seperti itu. Maka saat kedatangan tamunya terhalang puasanya Abu Darda. Saat kedatangan tamunya terhalang kebiasaan sholat tahajud setelah isya. Maka akhirnya Abu Darda itu nggak tahan, protes kepada Salman. Ya, jadi datang kemari, pikir mau ada apa, ternyata menghalangi yang kebiasaanku beribadah saat ini. Maka kemudian Salman mengeluarkan sabda, mengeluarkan hadis Nabi, bukan hadis bahkan ini perkataan Salman yang dibenarkan Rasulullah dan ulama tidak pernah membantahnya. Apa kata Salman Al-Farisi? Ya Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqun, wahai Abu Darda, sesungguhnya Tuhanmu terhadap dirimu punya hak. Wa li jasadika 'alaika haqqun, sesungguhnya jasadmu terhadap dirimu punya hak untuk diistirahatkan. Wa li zaujika, baru yang terakhir yang ingin disampaikan Salman kepada suaminya, wa li zaujika wa li zaujatika, dan terhadap istrimu, istrimu terhadapmu juga memiliki hak untuk dipergauli. Maka Abu Darda mendengar ucapan Salman ini merasa bahwa ucapan itu apa benar, dibenarkan oleh Rasulullah, apakah dibenarkan Rasulullah. Maka setelah tamunya pulang, Abu Darda berjumpa dengan Rasulullah, berniat menghadap Rasulullah, dan saat itu ada Salman. Maka Rasulullah ketika mendengar apa yang menjadi keluhan Abu Darda, Rasulullah membenarkan Salman Al-Farisi saja. Maka ucapan Salman itu dijadikan sebuah asar yang derajatnya hasan. Ya, bahkan yang mengatakan derajatnya sahih karena dibenarkan Rasulullah. Yang intinya adalah bahwasanya Abu Darda memiliki kehidupan uzlah seperti itu tidak dibenarkan dalam agama. Karena yang namanya Allah Subhanahu wa taala punya hak. Juga diri kita punya hak untuk kita istirahatkan. Juga istri kita punya hak untuk kita pergaul. Jadi yang namanya uzlah, sebagaimana kebanyakan ulama terdahulu juga ada yang mengambil seperti itu, jalan tharekat, seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali itu sekalian kehidupannya ada yang mengatakan gak pernah nikah, gak pernah kawin, mengambil cara seperti itu, dan hanya menyendiri dan kerjaannya hanya menyusun kitab, nulis kitab saja, ibadah seperti itu. Jadi khawatir berbuat salah. Sampai-sampai gak sekalian Imam Ghazali itu kalau yang namanya jalan, kalau jalan ke pasar itu matanya ditutup, Ya, ketika ditanya oleh muridnya, ada apa gerangan guru, kenapa seperti itu? Aku tidak ingin seandainya hafalan Quranku dan hafalan hadis-hadisku terhalang karena memori di benakku itu terbayang apa yang aku lihat. Jadi begitu. Sampai sebegitunya Pak sekalian. Sedangkan agama Islam adalah muqtadiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kata Allah dalam surat Al-Maidah, kami jadikan engkau sebagai umat yang moderat, umat pertengahan. Jadi gak boleh kita ekstrem beribadah sebagaimana Abu Darda, orang Yahudi. Abu Darda itu orang Yahudi tapi masuk Islam, yang tabiat karakternya itu bulu dalam beragama, berlebih-lebihan dalam beragama, ekstrem dalam beragama. Dan agama Islam itu moderat. Ada saatnya kita bekerja, ada saatnya kita nyari nafkah, ada saatnya hak-hak Tuhan kita, hak-hak Allah kita tunaikan. Ada saatnya kita memiliki kewajiban untuk bercengkrama dengan keluarga kita. Ada saatnya istri kita itu sebagaimana firman Al-Quran, lahu rizquhunna wa kiswatuhunna, kita berkewajiban memberikan rezeki kepada istri kita dan memberikan pakaian perhiasan kepada istri kita. Gimana caranya nyari nafkah? Gimana caranya ngumpulin duit? Gimana caranya berusaha? Lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Jadi Bapak sekalian, uzlah tidak boleh. Makanya di dalam kitab-kitab fikih di beberapa hadis Rasulullah SAW juga berterbaran bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar berbuat baik terhadap sesama, di antaranya orang terdekat dengan kita, yaitu tetangga. Siapa tetangga kita? Imam Baihaqi mengatakan, membatasi tetangga itu adalah sesungguhnya tetangga itu adalah arba'una midariku. Sesungguhnya tetangga itu adalah 40 rumah orang yang ada di sekitar kita, rumah kita. Jadi 40 rumah orang yang di sekitar kita itu tetangga kita menurut Imam Baihaqi. Ya, depan, kiri, kanan, belakang 40 rumah. Kalau sekarang itu 40 rumah per satu RW atau satu RT. Ya, satu RW mungkin. Satu RT. Kita satu RT itu tetangga kita. Ada sebagian ulama mengatakan tetangga kita itu adalah tetangga yang persis depan rumah kita, samping kita dan belakang kita. Depan, kiri, samping, belakang kita. Ada yang mengatakan begitu. Tapi jumhur ulama adalah 40. Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW juga Rasulullah mengatakan, idza mata ahadukum, dalam sebuah hadis hasan, apabila kalian meninggal dunia dan kemudian wa yad'una jarakum,
mukhlisin lahuddin, dan tetangga kita itu mendoakan kita dengan ikhlas kepergian kita. 40 tetangga kita mendoakan dengan ikhlas kepergian kita kalau kita meninggal dunia. Meninggalnya kita membuat kehilangan buat mereka, maka Rasulullah mengatakan illa dakhalahullahu jannah, melainkan Allah akan memasukkan orang tersebut ke surga. Jadi buat sekalian, jaminan masuk surga gampang. 40 tetangga kita, kalau kita meninggal dunia dan mereka mendoakan kita dengan ikhlas dan kepergian kita membuat mereka kehilangan, maka masuk surga. Ada hadis lain 3 orang tetangga kita. Salah satu Adia, 3 orang tetangga. Tapi yang lebih masyhur adalah 40 tetangga. Artinya apa? Bahwa yang namanya sohbatul jar bil khair, kita bergaul dengan tetangga kita dengan baik adalah salah satu ajaran agama. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, hadis sahih sekalian, Rasulullah bersabda. Hadis ini dari Abu Layyas dan kemudian dari An Abi Abdurrahman Al-Habla, An Abdullah ibn Amr bin Asim. Qala Rasulullah SAW, sab'atun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Ada 7 golongan, kata Rasulullah, ada 7 golongan yang mana 7 golongan ini nanti Allah tidak akan lihat pada hari kiamat. 7 golongan ini enggak akan Allah bersihkan dosa-dosanya. Dosanya enggak akan disucikan. Bahkan Allah enggak akan melirik orang tersebut. Jadi sekalian, kalau kita muslim meninggal nanti bawa dosa, sebesar apa dosa kita selain dosa syirik yang tidak ditobati. Kalau dosa syirik ditobati masih diampuni. Tapi kalau dosa syirik kita bawa nanti mati, tapi tidak pernah kita bertobat, maka khalidina fiha finnar, kita kekal dalam neraka. Dosa apapun selain dosa syirik yang belum ditobati, maka seseorang nanti akan disucikan oleh Allah dosa-dosanya. Lalu apa? Masuk neraka dulu, dicuci baru masuk surga. Jadi ada 10 golongan kata Rasulullah SAW, yang 10 golongan ini tidak akan dilirik oleh Allah dan tidak akan disucikan. Yang pertama adalah al-fa'il wal maf'ul, yakni al-liwaqah. Al-fa'il wal maf'ul, yakni al-liwaqah. Yang pertama adalah orang yang melakukan hubungan seks laki-laki dengan laki-laki. Liwaq. Jadi menjalin hubungan seks, mereka saling kumpul kebo sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki. Kalau zaman dulu itu kaum apa? Kaum Nabi siapa? Apa? Nabi Nuh belum, bukan Nuh. Nabi Nuh. Bagaimana kesudahan kaum Nabi Lut? Ya, sekarang ada orang kayak begitu. Cinta sama ini ada. Bahkan Pak sekalian, ini ekspos. Mereka tuh sampai ke pelaminan di ekspos. Ya. Yang satu berjenggot, yang satu kakinya berbulu, sama-sama laki, pakai pakaian pernikahan, dikawinin secara resmi oleh pendeta, gitu kan. Kalau oleh kaum belum pernah kali ya, belum ada ya. Yang ada penipuan. Perempuannya benar, lakinya perempuan, yang satu lagi perempuan tapi jadi laki-laki jadian, laki-laki jadi perempuan jadi-jadian, yang satu anak laki. Merasa tertipu, akhirnya pas dirancang, wah memang anak laki-laki, ketahuan akhirnya berantakan. Jadi seperti itu Bos. Sampai kepada pernikahan secara resmi sesama jenis laki-laki dengan laki-laki. Kalau di zaman Nabi dahulu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW disebut liwat. Orang seperti itu nanti pada hari kiamat yang akan dibersihkan dosanya, Allah tidak akan melihat, memandang. Yang pertama, yang kedua, wanaqih yadahu. Orang yang nikah dengan tangannya. Nikah dengan tangannya, bahasa Nabi itu nikah dengan tangannya. Maksudnya apa? Melakukan onani. Naqih yadah, baik laki-laki maupun perempuan. Dia orgasme, tapi dengan tangannya sendiri. Nah orang yang begitu nanti tidak akan dilirik oleh Allah dan tidak akan disucikan dari dosa-dosanya. Sekalian, banyak mungkin orang yang begitu. Yang ketiga, an-naqihul bahimah, orang yang nikah dengan hewan. Maksudnya kumpul kebo dengan hewan. Kalau kumpul kebo dengan hewan masih ada, tapi nikah dengan hewan ada. Ada nikah dengan hewan. Nikah dengan anjingnya Pak sekalian. Anjingnya di dadanya dianggap seolah-olah laki-laki,
ibarat di luar negeri, dan kemudian nikah disaksikan oleh teman-temannya, dan kemudian nikah sendiri, menikahkan sendiri sampai sebegitu. Tapi yang dimaksud hadis ini adalah dia bersetubuh dengan hewan. Ya Allah, kalau di Indonesia ada berapa tahun yang lalu saya baca nonton TV, pas nonton yang seperti itu lagi sampai sekarang itu tersimpan di memori. Seorang kakek-kakek di daerah Jawa, ya, dia punya hewan kambingnya itu disetubui. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Kata Rasulullah, orang seperti ini tidak akan dipandang, tidak akan pernah dilihat oleh Allah nanti pada hari kiamat, dan tidak akan disucikan. Yang keempat kemudian, wanaqibul mar'ah fi duburiha. Orang yang bersetubuh terhadap istrinya dari dubur, dari belakang. Maksud dari belakang itu adalah kemaluan istrinya yang berupa dubur itu disetubuhi. Tapi kalau sekedar bercumbu dari belakang boleh nggak? Ya, penetrasi, kita melakukan hubungan seks dengan istri, penetrasinya dari depan belakang boleh nggak? Dibolehkan. Mendekati istri dari belakang dibolehkan. Yang nggak boleh adalah memasukkan kemaluan laki-laki ke dubur perempuan, itu yang nggak boleh. Nah, ini yang disyaratkan oleh hadis Nabi. An-naqib, yaitu orang yang melakukan perbuatan setubuh, al-mar'atu fi duburiha, terhadap wanita, terhadap istri dari dubur. Kemudian wajami'ul mar'ah wa ibnatuha. Seorang laki-laki yang bersetubuh terhadap istrinya, tapi juga bersetubuh terhadap anaknya. Anaknya juga disetubuh. Ya Allah, nggak puas dengan istrinya, anaknya disetubuh. Na'udzubillah min dzalik. Orang seperti itu juga salah satu di antara nggak akan dilihat oleh Allah dan tidak akan dibersihkan. Kemudian selanjutnya adalah wazani bihalilati jarihi. Seorang laki-laki yang berselingkuh, berzina terhadap istri tetangganya. Ya. Kalau ini banyak ya. Ini banyak mas sekalian. Cuma yang terekspos sedikit. Yang terekspos sedikit. Ya. Seorang laki-laki, perempuan, pasangan, dia berumah tangga bukan karena yang dicintai, yang disayangi. Sebenarnya yang dicintai itu adalah teman sekolahnya. Ternyata dalam kehidupan bertetangga, teman sekolah yang disayangi itu menjadi tetangga. Dia akhirnya menjadi cikal bakal. Dia bersetubuh, dia berselingkuh. Perselingkuhannya seperti itu mas sekalian, luar biasa. Kalau dalam hukum agama, nanti pada hari kiamat Allah tidak akan mensucikan dosa-dosa. Tapi kemudian dalam yang kedua, hukum agama, kalau dia bersetubuh, maka hukumannya dirajam sampai mati. Catat tuh. Jadi seseorang yang berzina, dia punya suami, yang perempuannya punya suami, yang laki-laki tidak punya istri. Kalau dia berzina, dua-duanya berzina, hukumannya apa? Dirajam sampai mati. Sampai mati dirajam. Tapi kalau belum pernah nikah dirajam 100 kali. Ini ahli jalan. Kemudian nanti pada hari kiamat orang kayak begitu nggak dilirik oleh Allah, dan dosa-dosanya nggak akan pernah disucikan. Artinya apa? Dosanya tetap dibawa sampai hari kiamat, sampai terus abadan. Berarti kekal di neraka. Kemudian apa lagi? Lanjut, wasabi, dan selanjutnya yang ke-10 ada al-mu'zi jarahu. Yang ke-10 inilah yang kita maksud. Al-mu'zi jarahu, disejajarkan. Orang yang menyakiti keluarga, tetangga. Seseorang tetangga yang berbuat jelek, berbuat jahat terhadap tetangga. Seorang tetangga yang berbuat jelek terhadap tetangga yang lain. Al-mu'zi jarahu. Jadi Bapak sekalian, berbuat jahat, berbuat jelek terhadap tetangga disamakan dosanya dengan orang yang berzina dengan tangannya, orang yang berzina dengan binatang, ya, seorang yang berzina dengan tetangga, seseorang yang berzina dengan anaknya, disamakan Bapak sekalian. Seseorang laki-laki yang mensetubuhi istrinya yang sah dari dubur disamakan sekedar berbuat jahat terhadap tetangga. Permasalahannya adalah apa bentuk perbuatan jahat terhadap tetangga? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih Bapak sekalian. Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Mas'ud qala Rasulullah SAW, "Walladzi nafsi biyadihi la yuslimu 'abdun hatta yuslima an-nas min qalbihi wa lisanihi wa yadihi." Kata Rasulullah SAW, demi jiwaku yang ada di tangan Allah, Rasulullah bersabda, la yuslimu 'abdun, seseorang tidak dikatakan muslim, Islamnya cacat, keislamannya cacat, hatta yusliman nas min qalbihi wa lisanihi wa yadihi, sampai manusia yang ada di sekitarnya termasuk tetangga itu selamat min qalbihi, dari hatinya, wa lisanihi, selamat dari lisannya, wa yadihi, dan selamat dari tangan. Apa
yang dimaksud selamat dari hati? Artinya orang-orang yang terkait dengan kita, tetangga kita, teman kantor kita, selamat dari hati kita. Maksudnya dia nggak pernah kita sakiti secara hati, secara batin. Nggak pernah kita gibah, nggak pernah kita doakan dia doa yang buruk. Nggak ada sifat hasad kita terhadap dia. Nggak ada sifat gibah kita terhadap dia. Sifat yang kotor dalam hati kita, membenci, menghinanya dan seterusnya terhadap dia. Itu orang yang dikatakan Rasulullah seorang mukmin yang baik, seorang muslim yang baik. Seseorang dikatakan muslim dan tidak cacat keislamannya ketika orang-orang yang berinteraksi dengan dia selamat dari hati. Artinya dari unsur-unsur tadi, penyakit hati, hasad. Yang kedua, min lisanihi, dari lisannya. Artinya apa? Difitnah, digibah, dihina, dijelek-jelekin, disakiti hati secara lisannya, melalui lisannya. Wayadi, dan tangannya, perbuatan dolim nyata-nyata dengan perbuatan tangan. Artinya haknya dirampas, kepemilikannya diambil, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian apa lagi? Wala yu'minu 'abdun ya'manu jarahu bawa'iqa, dan seseorang tidak dikatakan beriman ya'manu jarahu bawa'iqa, sampai tetangganya itu selamat aman dari perbuatan jahatnya. Bawa'iqa. Qulna, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma bawa'iqa? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu yang dimaksud perbuatan jahat? Bawa'iqa. Qala wasyahu wa dhalama. Ketika seseorang tetangga dia berbuat curang terhadap tetangganya yang lain, dan ketika seorang tetangga berbuat zalim terhadap tetangganya. Jadi bahas sekalian, itulah batasan-batasan perbuatan mu'zi, al-mu'zi, perbuatan jahat, perbuatan buruk terhadap tetangga. Di antaranya adalah batasannya yaitu tadi, hati kita ada hasad, ada dengki, kemudian lisan kita terkadang mengubah sesuatu yang menjelek-jelekan tetangga kita, benar apa salah. Dan kemudian tangan kita jahil, membuat kerusakan di tangga kita. Bahkan mbak sekalian, ada sebuah kajian fikih dalam kehidupan bertangga ini, fikih. Dalam kitab fikih, dalam kitab fikih Fathul Mu'in, Imam Nawawi mengatakan begini sekalian. Kalau kita hidup bertetangga ini, misalnya di rumah kita punya pohon mangga, maka kemudian daunnya rindang. Bahkan setiap bulan, setiap tahun buahnya luar biasa banyak. Dan ternyata daun pohon mangga kita itu ada yang menjorok ke tetangga kita. Dan tetangga kita setiap hari selalu kebagian daunnya. Sementara buahnya nggak pernah kita kasih. Mbak sekalian. Maka setiap kali keluhan tetangga kita terhadap kotoran sampah yang masuk ke dalam rumahnya, ke dalam pekarangan rumahnya, setiap kali keluhan, setiap kali dia itu marah, nyinyir, maka itu akan mengurangi kebaikan orang yang punya pohon mangga itu. Mengurangi kebaikan satu kerak. Seperti itu Mas sekalian. Kecuali itu tadi ada solusi. Ya, dahannya itu dipangkas, dia sampai ke tetangganya, atau ya itu tadi. Setiap kali pohonnya berbuah, kita kasih ke tetangga kita. Kita kasih sampai dia redha bahwasanya pohon itu menjadi bagian pohon dia juga. Sampai sebegitunya agama kita mengatur kehidupan bertetangga. Belum lagi yang lainnya. Miara ayam, miara hewan, yang nya, taiknya sampai dicium oleh tetangga kita. Bahkan sampai Rasulullah SAW bagaimana tentang adab saja kalau kita masak saja. Sebuah adab Rasulullah mengatakan ketika berpesan pada Salman, ya Salman, ya, tidak tobakta, jika engkau masak, maka aksiril ma, perbanyak air. Satu ketika Rasulullah itu kalau pulang dari sholat, sholat itu suka lewat rumah Salman, dan kemudian Rasulullah suka mencium aroma masakan di rumah Salman Al-Farisi. Dan Rasulullah kemudian mengeluarkan hadis, ya, ngomong pada Salman, ya Salman, kalau ente masak perbanyaklah air. Maksudnya kemudian perbanyak dan kemudian kasih tetangga. Perbanyak air dan kasih tetangga. Memang diperintahkan perbanyak air, tapi bukan berarti ya kalau kita nyair airnya dibanyakin kasih tetangga sekalipun airnya doang, nggak begitu. Maksudnya itu tadi. Ya, dalam agama kita, tetangga kita mencium bau aroma masakan kita saja. Itu bagian dari adab beragama, kalau bisa kita kasih tetangga kita. Apalagi kita sakiti tetangga kita, yang dosanya sama dengan tadi 10 golongan itu. Al-mu'zi jarahu, yang 10 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah, dan Allah tidak akan membersihkan
Dosa-dosanya diantaranya adalah al-mu'zi jarahu, orang yang menyakiti tetangganya. Nah inilah bahas kalian tafsiran berkenaan dengan surat An-Nisa ayat 36 tadi, yaitu perintah untuk berbuat baik terhadap tetangga. Kalau kemarin berbuat baik terhadap keluarga kita, diantaranya adalah hal yang wajib kita lakukan bersilaturahmi. Inilah bahas kalian dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Masih banyak sih hadis-hadis yang perlu saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada kita cukupi saja. Mari sama-sama kita baca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiqna bil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.